الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بالشرك، ولا كبر مكبر قط إلا بالشرك. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. حديث صحيح في كتاب السلسلة الصحيحة hadis ke 1621. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang banyak bertahlil kecuali akan mendapat kabar gembira. Tidaklah orang banyak bertakbir kecuali akan dapat kabar gembira. Sahabat bertanya, maksud kabar gembira surga ya Rasulullah? Iya. Ya. Hadis sahih. Apa yang dimaksud hadis ini? Ya. Hadis ini merupakan penjelasan dari hadis yang terkenal dari Ibnu Abbas bahwa Bukhari, ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka salah satu amal soleh yang dianjurkan sesuai dengan hadis yang baru kita baca adalah banyak bertahlil dan banyak bertakbir. Dan zikir kita akan sesuai dengan hadis ini apabila kita mengikuti petunjuk Rasulullah, tidaklah minimal di pagi hari kamu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana di hari biasa tahlil ini sangat dianjurkan, maka di 10 hari pertama ini lebih dianjurkan. Begitu juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali masing-masing. Maka sesuai dengan hadis yang baru saja kita baca, itulah yang diunggulkan. Ya. Tentu bukan berarti yang lain ditinggalkan, ya. Sholawat, istighfar, membaca Al-Quran, bersedekah, ya. Tetap dilakukan, namun penekanannya pun dalam arti jangan sampai ditinggalkannya adalah tahlil dan tasbih takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Secara umum siapa yang bertahlil 100 kali dengan tahlil yang tadi saya bacakan,
diampuni dosa-dosa. Bahkan Rasulullah mengatakan diampuni dosa-dosanya kalau saja di hari itu dosanya ada 100 macam. Dosa lidah, dosa mata, dosa kecil ya. Kemudian dijaga dari setan. Dijaga dari godaan setan, baik langsung maupun tidak langsung. Ya langsung yang menggoda kita, disebut dalam hadis berada di pembuluh darah manusia. Tidak langsung, ya pekerjaan para dukun ya, para dukun, para penyantet, para sihir, insya Allah aman dari godaan seperti ini. Kemudian mendapat pahala seperti memerdekakan 10 budak. Memerdekakan budak termasuk yang banyak diungkapkan dalam Al-Quran. Ya, utamanya yang harus kita hafal adalah surat Al-Balad. Adraka mal aqabah, fakku raqabah. Sekarang budaknya nggak ada. Maka agar kita tidak ketinggalan mendapat pahala memerdekakan budak, baca tahlil 100 kali. Yang keempat, apa? Dinaikkan derajatnya di sisi Allah dengan setinggi-tinggi yang tidak bisa dikejar, disamai, ditandingi oleh orang lain kecuali yang membaca tahlil, kecuali yang sama-sama membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi seperti yang saya katakan tadi, minimal 100 kali. Nah, maksimalnya berapa? Maksimalnya 150 kali. Bahkan bisa 152 kali. Lengkap lagi 152 kali. Jadi 50-nya di mana? 50-nya ya, di setiap selesai sholat 10 kali. Maka Rasulullah mengatakan ghufira dzambuhu ya. Ghufira dzambuhu wa in kana mithla zabadil bahri. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Duhur, ba'da duhur 10, ba'da asar 10, ba'da maghrib seterusnya ya. Dan sehatilah diri ini apabila malas membacanya dengan nasihat, memang dirimu udah bersih, memang dirimu terjaga dari dosa. Rasulullah yang sangat bersih, terjaga dari dosa, aja rutin bacanya. Maka aneh jika kita sebagai umatnya yang banyak salahnya ini malas membaca ini. Jadi 150. Duanya di mana? Duanya di doa tidur. Para ulama mengatakan bacalah tahlil ini sebagai bentuk bersih-bersih diri. Jangan badannya dibersihin, jiwanya perlu dibersihin tidur. Ya, walaupun terdiri dari 3 zikir. Pertama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali.
Kemudian yang kedua, la haula wala quwwata illa billah. Susunannya begitu ya. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah ya. Ini betul-betul adalah Rasulullah diikat terus. Bangun tidur sama juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu ini ya. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Seminim-minimnya berdoa Allah maghfir dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya. Lebih bagus lagi semua sampai ini ya. Yang ingin hafal juz 30 sebutkan ya Allah. Tolonglah hambamu biar hafal juz 30 nih ya. Yang mungkin ada keluhan ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Sampaikan semua. Artinya ketika bangun tidur membaca 3 zikir itu ya. La ilaha illallah wa la syarikalah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata. Rasulullah menjelaskan saat itu manusia dalam kondisi mustajab dakwah, dalam kondisi doanya mudah dikabulkan, cepat dikabulkan. Ini aslinya amal harian, namun dengan hadis yang kita baca tadi menjadi lebih ditekankan, ya. Lebih ditekankan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Penekanan berikutnya di tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 juga di penekanannya dengan dalil lain, yaitu di surah Al-Baqarah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Kemudian penekanan yang lain adalah tanggal 9-nya. 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kemudian yang ketiga, penekanan yang ketiga adalah tanggal 10-nya Salatul Aid, ya. Insyaallah Salatul Aid otomatis nih ya. Nggak ada yang mengatakan saya malas tahun ini. Insyaallah semua. Namun yang penting terus diniatkan, terus dimintakan kepada Allah, jangan sampai tidak berkorban. Istilahnya iraqatul dima. Ada amal yang bisa mengalahkan iraqatul dima. Nggak bisa tahun ini, tahun depan, tahun depan. Pokoknya terus dah ya. Sambil nyesel kalau belum bisa tahun ini, insya Allah Allah akan mudahkan. Ya, sepatutnya kita ngiri ya jika melihat hamba-hamba Allah yang lain tiap tahun. Tiap tahun kambing, tiap tahun sapi, ya. Itu kita harus ngiri. Itu merupakan hidayah dan taufik yang luar biasa. Jadi aslinya berkorban ini masalah keimanan, bukan masalah utamanya punya duit atau enggak. Karena tidak sedikit yang punya duit belum tentu mau. Kalau enggak punya iman, tapi kalau punya iman, ya, duit masih bisa dikiat-kiat tidak. Yang penting tidak mengorbankan yang lain.
hati berkorban, anak istri jadi nggak makan, ya salah juga. Walaupun ada kebutuhan yang lain. Raqatul dima, berkorban sesuai dengan ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Ini merupakan amal yang juga tidak bisa ditandingi. Ya. Kalau saja ada orang tanggal 10 Dzulhijjah membaca Quran seharian misalnya, ya, tentu itu insya Allah amal soleh, ya. Insya Allah pasti ada pahala. Tapi kalau mau dibuat perbandingan, ya, tetap aja yang berkorban lebih afdal di sisi Allah. Kenapa? Karena tabiat amal itu ada yang hasan, ada yang ahsan. Ya. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang utama, ada yang lebih utama. Rasulullah menyebutnya berkorbanlah atau mengalirkan darah, korbanlah yang paling utama. Maka penting seseorang mengejar yang ahsan. Beda Ramadan. Ramadan ahsannya adalah tilawah. Dan waktunya mudayak. Ya, itu terbatas. 10, 11, 12. Kalau 14 baru mampu, kita tidak lagi menjadi korban. Namanya sedekah. Ya, karena itu bersyukurlah apabila sudah melaksanakan. Jika belum melaksanakan, maka berniatlah dengan sungguh-sungguh ataupun berpenasaranlah. Nah, pasti Allah akan tolong cepat. Tapi tidak ada rasa penasaran, tidak ada rasa ghibah, pada artinya jadi termotivasi kalau melihat saudaranya korbannya tiap tahun. Nah, ini masalah keimanan, karena menjadi salah satu bukti bahwa sholat kita berkualitas. Karena ayatnya mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Bukti sholat ini berkualitas, sholat ini memberi asar, ya, terlihat dampak secara nyata kalau wanhar, kalau pas tanggal 10 itu kita. Maka penting kita tidak terlalu menyerah pada kan saya belum mampu. Ya, tahun ini mungkin belum mampu. Tahun depan berdoa kepada Allah, berlasan. Tidak menyerah dengan ketidakmampuannya, insya Allah. Baik, sampai di sini insya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وضلوا وما كانوا مهتدين. Sungguh merugi, ya, orang-orang yang membunuh anaknya safaham bighairi, karena
kebodohan yang tanpa didasari. Waharramu, dan mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, iftira'an 'ala Allah, karena mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Ya. Mereka itu telah sesat, dan kalau nggak kapok-kapok mereka nggak bakal ya, alias ya, pintu hidayahnya tertutup karena kebiasaan qatalu auladahum safaham bi ghairi ilm wa harramu ma razaqahum. Maka setiap kita membaca kata khosiro atau khusur atau khosaro atau khusron, itu artinya merugi. Maka penting kita membayangkan kerugian-kerugian yang sifatnya keduniaan. Ya. Apakah misalnya terutama yang berbisnis ya, berbisnis dengan modal 10 juta, balik 5 juta, atau 10 juta ludes, ya, nggak balik sama sekali. Maka itu pasti pahit rasanya. Padahal itu cuma kehidupan dunia. Ya. Ataupun kerugian-kerugian yang lain ya. Ya. Beli barang 10 juta. Ya. Setelah tahu temannya berapa tuh? 10. Ya, kamu beli di sini cuma 1 juta. Ya, pasti itu nyesek. Ya. Ya. Yang jualan juga begitu. Ya. Berapa kamu jual barangmu itu, tasmu itu? 1 juta. Ya Allah, murah banget. Padahal pasarannya 10 juta. Nah, itulah yang disebut dengan gobnun. Ya. Gobnun. Gobnun itu kerugian yang sangat mencekik perasaan. Walaupun cuma ya katakan 9 juta selisihnya, pasti misalnya nggak bisa hilang sejam. Walaupun tertipu dalam arti ya salah transfer misalnya ya, pasti itu sebuah gobnun, kerugian yang mencekik ya. Sehingga hari kiamat disebut dengan taghabun. Taghabun. Maksudnya apa? Manusia menyadari bahwa ya, dulu di dunia satu dengan yang lain memicu hidup dalam kerugian. Kata yang satu, saya ini rugi hidup di dunia dulu gara-gara ya, dekat dengan kamu, gara-gara sering bergaul dengan kamu. Yang satunya, siapa suruh kamu mau denganku? Ternyata saling menggugat. Ya. Seorang suami istri juga bisa taghabun. Begini, kamu jadi nggak rajin, amal soleh misalnya. Tapi yang digugat nggak mau. Aku dulu kan nggak menghalangi kamu terus ngaji juga nggak apa-apa. Sinyal ya, gangguan sinyal.
Jadi insya Allah kalau kita sering merasakan pahitnya hidup, pahitnya kerugian untuk urusan dunia, maka harus kita membayangkan bagaimana kalau kerugian itu dirasakan di akhirat. Manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah makhluk yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Artinya yang sudah berusaha untuk mensolehkan diri saja itu nanti masih merasa rugi. Gimana yang nyantai aja tuh sejalannya itu. Nah, dikatakan orang-orang yang sudah berada di surga itu salah satu kerugiannya ketika dia mengingat, ya Allah, ada waktu sekian menit dulu saya tidak berzikir, tidak beristighfar, tidak baca Quran, itu akan maka mereka ingat-ingat sebagai satu kerugian. Coba dulu saya baca Quran di hari ini, ya, di jam segini, mungkin saya akan lebih banyak lagi menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian yang terbesar adalah kerugian karena kemusyrikan. Karena akibat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa terjerumus ya, kepada kegiatan-kegiatan yang sangat besar bobot dosanya. Salah satunya adalah qatalu auladahu. Karena rasa syirik itu manusia suka membunuh anaknya. Jadi ini salah satu adatul musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu disebut dengan jahiliyah, membunuh. Ya. Tapi membunuhnya waktu itu dengan satu keyakinan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membunuh anak, ya. Jadi membunuhnya ya digorok anaknya. Ya, ya pasti nggak tega lah, ya. Nggak tega, sedih. Ya. Tapi karena sebuah keyakinan dengan menggorok anak ini berarti hubungan saya akan lebih dekat dengan Allah, dikerjain juga. Ya. Sehingga disebut dengan qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Kenapa? Safahan. Ya, kalau terjemahannya safahan itu kebodohan. Ya. Tapi kalau kita lihat di ayat yang lain, misalnya juz kedua itu bunyinya kan saya qulus sufaha. Ya. Di awal Al-Baqarah, ala innahum humus sufaha. Orangnya disebut safihun, jamaknya sufaha. Ya. Amalnya disebut safah. Safah. Safah itu ya, lebih mengarah kepada nggak waras, orang yang nggak waras. Jadi kalau jahil kan asal belajar insya Allah jadi alim. Tapi kalau safihun belajar belum tentu alim. Kenapa? Karena masalahnya nggak waras. Solusinya bukan sekedar belajar, solusinya adalah hentikan, hilangkan kemusyrikannya. Karena yang membuat manusia itu safah adalah kemusyrikan atau kemunafikan. Ya. Sehingga
nggak ada lagi ya perasaan ini benar apa salah, ini benar bermanfaat atau enggak. Pokoknya apa kata motivasi kemusyrikannya itulah yang dilakukan. Nah, orang seperti itu perbuatannya disebut safaham bi ghairi ilm. Berarti apa? Berarti orang yang beriman ya, kalau dia mau belajar lagi, ngaji lagi, insya Allah jadi orang yang alim. Ya. Amal-amalnya jauh dari safah. Ya. Jauh dari safah dan otomatis bi'ilmin, didasari oleh ilmu. Sehingga sudah seharusnya orang beriman yang amalnya didasari akil, ya, atau istilah lain ulun nuha dan ala ilmin harus lebih semangat. Ya. Betapapun pahitnya luar biasa, betapapun repotnya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena di ayat ini ya, ayat 140 ini manusia-manusia yang amalnya safahan bi ghairi ilmin saja banyak yang ya, siap melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan hati nurani. Punya anak dari kecil dirawat, disayang-sayang, gede-gedenya disembelih. Kenapa? Karena menurut mereka cara seperti inilah yang akan membuat mereka lebih taat kepada Allah. Tentu ini disebut tadi di ayat nanti iftiraan ala Allah. Ya. Berbohong atas nama Allah. Kapan Allah pernah ngajarin begitu? Kalau dia nggak tobat, balu. Dia akan sesat, wa makanu muhtadin, dan tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara sejarah kita perlu tahu hadis Rasulullah mengatakan begini, ana bnud dzabihain. Aku ini cucu dua orang yang ya, nyaris disembelih gitu ya. Ana bnud dzabihain. Sekedar cerita sejarahnya. Aku cucu dari dua orang yang nyaris disembelih. Ya. Siapa yang pertama? Nabi Ismail. Ya. Karena dari Nabi Ismail, ya, dari Nabi Ismail akhirnya lahir Rasulullah SAW yang dulunya nyaris disembelih, ya, seperti yang diceritakan di surat As-Saffat. Ya. Inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tarى qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini Allah katakan wa qadainahu bidzibhin azim. Jadi disembelih namun dihadirkan ya kambing untuk disembelih. Yang kedua yang nyaris disembelih ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Ya. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini pernah bernazar. Kalau aku sampai punya anak 10, maka yang ke-10 akan saya potong. Ya, tentu ini saat itu belum ada Islam ya. Jadi ternyata lahir anak ke-10 Abdullah. Ya.
Maka ditunggu sampai dewasa. Setelah dewasa, maka dia akan melaksanakan niatnya, nadarnya, ingin membeleh Abdullah yang pada akhirnya akan melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika akan menyembelih nggak tega. Kalaupun musyrik berarti masih ada apa basirahnya ya, masih ada fitrahnya. Maka dia datang ke dukun. Wahai dukun, saya pernah bernadar akan memotong anak saya ini. Tapi saya nggak tega. Ada nggak solusinya? Solusinya kamu harus bersedekah 10 ekor onta. Mahal ya. Kalau 1 ekor onta 25 saja, berarti harus sedekah 200 ya. 50 juta ya. Akhirnya dia beli tuh onta 10. Setelah itu dilakukan undian ya. Undian ya, sebetulnya kalau misalnya yang keluar 6 titik ya, berarti harus disembelih. Kalau yang keluar katakan 2 titik ya, 0,2 titik nggak perlu disembelih. Ya begitulah namanya dukun, namanya hidup tanpa akidah, semua serba ngarang-ngarang aja. Jadi diundi yang keluar angka 6 itu misalnya. Ya. Kata dukunnya, wah berarti kamu ini memang harus menyembelih. Ya. Padahal sudah istilahnya bersedekah 10 ekor onta. Ya. Tapi ketika diundi yang keluar angka 6-nya itu. Ya. Tapi Abdul Muttalib saat itu masih merengek-rengek. Aduh gimana ya, saya nggak tega. Ada nggak ya, solusi lain? Solusi lainnya kamu bersedekah lagi 10 ekor onta. Jadi 20. Dan terus begitu. Yang ke-20 yang keluar masih ketika diundi masih mengharuskan potong. Ya. Sebelah anakmu. Ya, ini ngarang-ngarang aja sebetulnya ya. Namanya orang syirik ya. Enggak mau saya solusi lagi. Sedekah lagi 10 lagi udah 30. Sampai mencapai 100 ekor onta. Setelah 100 ekor onta diundi baru keluar ya, angka yang lain yang membolehkan untuk mengurungkan nazarnya. Ya, padahal kalau pakai Islam sih gampang ya. Pertama, kalau nazar itu salah ya harus, bukan pilihan ya, harus dilanggar gitu ya. Ya. Harus tidak boleh dilakukan. Tapi karena sudah nazar ya maka harus bayar kafar. Amma syarafi masakin, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian orang miskin, lebih sederhana ya kalau cara Islam. Nggak bisa juga ya berpuasa. Coba bayangin Abdul Muttalib untuk apa? Untuk membatalkan nadarnya berarti butuh berapa? Mungkin kalau diuangkan 2 miliar lebih ya. Akhirnya nggak jadi disembelih, dibenarkan oleh dukunnya. Ya, akhirnya dipotong tuh 100 ekor onta. Sampai semua masyarakat istilahnya berlebihan ya. Sampai nggak ada lagi yang mau menerima. Ya. Sampai dimakan binatang-binatang buas yang ada. Sama serigala.
Nah, itulah kisah, salah satu kisah yang paling terkenal ya di zamannya tentang orang yang qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Ya. Maka zaman sekarang juga masih terjadi orang yang qatalu aulad safaham bighairi ilm. Apakah itu orang-orang yang membuang bayi, ya. Apakah itu orang-orang yang apa katakan tanpa ada alasan ya, cuma karena takut punya anak misalnya, disterilkan misalnya, maka itu masuk kategori qatalu auladahum ya, walaupun tidak sebesar bobot seperti yang dijelaskan di ayat ini. Karena membunuh anak karena takut rezeki dilarang di surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Wa harramu ma razaqahumullah. Ya, karena kemusyrikan manusia ya, mengharamkan apa yang eh, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contohnya seperti di atas ya. Ada binatang ternaknya sudah melahirkan 10 anak, maka tidak boleh dikendarai lagi, dilepas bebas ya. Kalau ada binatang ternak tertentu hanya boleh dinikmati oleh laki-laki, nggak boleh oleh perempuan. Nah, ini termasuk wa harramu ma razaqahumullah. Ya. Ya tentu bedain ya dengan orang yang diet ya. Orang diet kan nggak mau ini, nggak mau ini. Kalau diet itu kan tidak apa istilah, tidak didasari akidah. Ya cuma nggak mau aja. Ya nggak mau karena tubuhnya sudah berlebih misalnya. Tubuhnya udah kebanyakan karbo, nggak mau lagi makan nasi misalnya. Maka tidak termasuk wa harramu ma razaqahum. Tapi kalau memang diniati sebagai akidah yang masuk juga, ya. Misalnya dia katakan haram bagi saya makan nasi, kan termasuk ya, termasuk suatu pelanggaran ya. Karena yang berhak mengharamkan, menghalalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak mau aja udah. Ya. Iftiraan 'ala Allah. Maka orang yang berada dalam kemusyrikan selalu terjerumus ya, apa yang dilakukan seakan-akan betul-betul atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka ya orang yang menentukan suatu hukum yang dia buat-buat sendiri tapi dia atas namakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa misalnya ya? Di satu sisi orang melarung ya, melarung makanan misalnya ke laut ya. Padahal itu cuma adat ya, tapi akhirnya di bumbu-bumbui dengan ya, bahwa yang dilakukan ini ya, katakan akan diterima oleh Allah. Ya, semoga Allah menjauhkan dari bahaya. Padahal aslinya dalam dirinya ini untuk nyirah kidul misalnya. Ya, maka itu termasuk tindakan yang iftiraan Allah.
kok ingin aman melarung ya. Ingin aman ya berzikir, berdoa, bersodakoh. Bersodakoh bukan dilempar-lemparin ke laut. Diberi ke masyarakat yang membutuhkan. Maka kalau kita baca An-Nahl ayat 116-17 itu merupakan larangan. Ya. Larangan menghukumi sesuatu tanpa ada dasarnya, ngarang-ngarang sendiri. Fala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Allah menganggap itu hanya kesenangan yang sebentar, tapi dampaknya adab yang ya. Demikian ibu-ibu, sebelumnya apa? Qad dhallu ya, orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini terus dalam kesesatan yang enggak ada solusinya. Wa ma kanu muhtadin. Ya. Dalam bahasa Arab kalau ada ma ketemu dengan fi'il madhi, ya, itu berarti menunjukkan peniadaan yang permanen. Enggak mungkin dapat hidayah. Wa ma kanu muhtadin. Yahlifuna billahi ma qalu. Orang kafir, orang-orang munafik itu bersumpah mereka tidak pernah mengatakan ma qalu. Baik, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya, Masya Allah. Semoga kita dapat mengamalkannya apa yang disampaikan oleh Ustaz. Masih ada kesempatan untuk tanya jawab Ustaz? Iya, silakan. Nah, silakan ibu-ibu yang ingin ditanyakan. Boleh tanya ya? Ya, silakan Bu Lui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan, mungkin pertanyaannya nggak sesuai dengan tema. Ini Ustadz boleh nggak ya kalau makam ditumpuk antara mertua dengan menantu? Yang biasanya kan kadang istri atau anak. Itu. Ya, kalau memang ada alasan yang darurat ya, misalnya karena terbatasan ketersediaan lahan misalnya, ya, maka ya boleh aja. Ya. Kalau aslinya bukan ditumpuk berarti kan sampingnya, samping kanan, samping kirinya. Itu karena di Jakarta, yang kan di Jakarta ya, kuburan umum di Makkah namanya Ma'la, itu sampai dibatasi ya. Kalau sudah 2 tahun maka harus rela kuburannya digali untuk ditumpuk orang lain. Terus jadi peraturan, bukan karena tidak menghormati, aslinya Rasulullah mengatakan hormati orang yang mati itu ya, seperti kamu menghormati semasa hidupnya, baik jasadnya maupun nama baik ataupun perasaan. Tidak boleh menyebut-nyebut kejelekan orang sudah mati. Ya, kecuali jika dia orang kafir pun seperti Fir'aun kan selalu disebut-sebut, ataupun mujahir ya, pelaku maksiat yang terang-terangan, yang terang-terangan
bahkan pejuang kemaksiatan. Namanya sebenarnya Mustafa Amal satu ya, tapi terang-terangan ya, menjadi pejuang penghancur Islam sama khilafah Islam. Maka boleh seorang menyebut mengungkapkan bahwa ini jangan kamu kira pahlawan ya, tapi pada hakikatnya musuh Islam dan kaum muslim. Itu orang-orang yang baik, cuma ya salah istihad, salah apa ya, kesalahan kecil gitu ya, maka sungguhnya tidak laik seseorang menyebut kekurangan yang masih sering di dunia Arab utamanya ya, orang saking bencinya dengan Al-Ustaz Syekh rahimahullah masih terus ya diungkap kekurangan-kekurangannya masa lalu, padahal kebaikannya jauh lebih banyak. Begitu juga ya, secara fisik maka juga harus dihormati. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang menemukan tulang ya, tulang ya, orang yang sudah mati kemudian katakan tulang itu sama dia dipukul pakai palu misalnya, sama saja seperti memukul saat hidupnya. Menunjukkan pentingnya menghormati orang sudah mati pun ya, itu harus sama seperti di masa hidupnya. Ya tentu kecuali apabila kondisi darurat. Ya. Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Ibu Anita, silahkan. Ada yang ditanyakan? Ya, izin bertanya Ustadz, untuk bagaimana cara kita memahami seperti yang tadi dipaparkan tentang kakeknya Rasulullah ya, seperti itu, bahwa di sisi lain kita sering digambarkan bahwa beliau adalah orang-orang salih. Nah, di sisi lain dengan seperti tadi memberikan yang dijelaskan bahwa dengan mengikuti pengundian-pengundian seperti itu. Nah, bagaimana cara memahami kita yang benar untuk biar bisa memahaminya dengan benar gitu, bahwa di sisi lain adalah tetap keturunan yang solih, di sisi lain seperti halnya melakukan hal-hal yang kurang tepat mengikuti aturan-aturan zaman ketika itu gitu. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya intinya yang penting kekurangan itu tidak untuk malah menyerang Rasulullah. Bahwa Rasulullah memang begini, tapi tidak untuk misalnya ngapain kita menghormati seorang nabi, seorang rasul atau seorang tokoh, kakeknya aja pernah berniat bahkan bernazar melakukan qatalu auladahum safaham bi ghairi ilm misalnya. Yeah. Ya, tidak untuk begitu ya. Sebagaimana pribadi yang lain ya. Misalnya ada seorang sahabat namanya Durrah. Ya. Durrah ini berarti sepupu Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah nggak mau ya kalau Durrah itu dikait-kaitkan dengan ayahnya. Ayahnya siapa? Abu Lahab. Ya. Jangan macam-macam, kamu itu kan putrinya Abu Lahab. Rasulullah nggak boleh begitu. Orang tua ya orang tua, anak ya anak. Jadi Rasulullah juga nggak mau Ikrimah. Ikrimah itu seorang sahabi, putranya Abu Jahal. Ya. Rasulullah nggak mau. Ya. Ikrimah itu dikait-kaitkan dengan Abu Jahal. Ya udah sebut Abu Jahal gitu aja, nggak usah. Oh, kamu kan dulu anaknya musuh Islam terberat ya. Rasulullah menyebut Abu Jahal itu Fir'aun hadhil ummah. Ya. Kamu kan anaknya Fir'aun.
di zaman ini kan, ya, kekinian. Yang penting jangan seperti itu. Ya. Jadi cukup memahaminya itu sebagai satu bukti sejarah atau fenomena sejarah. Disembunyi-sembunyikan juga nggak boleh. Untuk mencontoh nama baik Rasulullah, ya. Termasuk pamannya misalnya. Bagian orang begitu ya. Sebagian orang ini terjadi di negeri ini. Bab ini udah jangan disebut-sebut, ya, biar tidak ketahuan bahwa Rasulullah itu katakan pamannya musyrik, kakeknya musyrik dan seterusnya. Nggak boleh juga seperti itu. Bahkan bisa jadi kita bisa menjadikan satu motivasi, ya, bahwa pemberi hidayah sungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Keluarga yang jelek itu bukan berarti vonis orang nggak dapat hidayah. Walaupun Abu Lahab itu ahlun nar dengan ayat Quran, wa mar'atuhu fi Isa yasla naran dzata lahab, tapi putrinya Durrah, ya, sahabiyah, ya, sahabiyah yang, ya, katakan baik Islamnya, ya. Ikrimah juga demikian. Khalid bin Walid juga begitu, ya. Ayahnya Khalid Al-Walid ya sangat memusuhi Islam, ya. Seterusnya namanya sampai diabadikan oleh Al-Quran. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Semua itu yang dimaksud adalah ayahnya Khalid ibn al-Walid. Tapi toh walaupun punya ayah seperti itu, anaknya luar biasa, ya. Anaknya adalah mujahid yang sangat punya andil besar dalam penyebaran Islam di atas bumi ini, diistilahkan dengan Syekhullah Muslim. Jadi akan lebih bagus kalau justru itu jadi satu motivasi, bukan untuk memencah. Ya, kan Rasulullah juga pasti nggak mau lah, nggak rela lah punya kakek, punya paman musyrik, ya. Itulah kenyataan kehidupan, ya. Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, Boleh. ya, belum mau Ya. tanya lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi Ustadz sempat bicara tentang bahwa tindakan steril itu karena takut punya anak itu termasuk sapahan ya Ustadz ya. Tapi kalau steril itu karena ada satu alasan kesehatan si ibu, apa dibolehkan? Kemudian yang kedua, sekarang kan sedang juga digencarkan lagi masalah KB Ustadz ya, melalui apa tuh kader-kader kelurahan itu. Itu sejauh mana dibolehkan KB? Apakah kalau niatnya untuk menjarangkan saja dibolehkan atau tidak? Gimana Ustaz? Iya. Karena banyak kan kader-kader kita juga cukup apa dalam usia subur Ustaz ya gitu. Sehingga mereka tidak terjebak dengan hal ini gitu. Jazakallah Ustaz. Iya, jadi memang Rasulullah menyebut upaya nggak mau punya anak itu al-wa'dul khafi. Wa'dul khafi, jadi cara membunuh yang sangat halus, ya. Ya tentu hendaklah orang-orang muslimah itu, ya, jika ada kemampuan maka hendaklah dia menjaga, ya, reproduksinya sebaik-baiknya, ya. Ya tentu memang butuh katakan butuh gizi yang baik, butuh daya dukung yang baik dan seterusnya, ya. Fikrah asliyahnya, fikrah asolahnya seperti itu, ya. Ya, wallahu alam apa bisa disebut gennya, misalnya wanita Filistin itu punya anak 15 itu ya baik-baik aja,
Ya. Punya anak 10 itu baik-baik aja. Ya, karena memang nggak ada keluhan apa-apa ya. Ya bisa jadi ya ada satu rekayasa Allah SWT sehingga ketika terjadi peperangan terbunuh 2.800 nyawa ya. Maka di saat yang sama para ibu-ibunya ketika lahir ya, jumlahnya sama juga 2.800. Disitulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu Islam juga tetap memperhatikan ya, realita hamba-hambanya. Ya, sudah jelas ya kalau daya dukungnya tidak memadai, ya, maka bisa jadi tidak adanya pengaturan itu bisa berdampak kepada yang nggak baik. Itu menunjukkan ya pentingnya menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk KB dan lain sebagainya. Termasuk, ya, apabila udah jelas-jelas misalnya apabila melahirkan lebih dari 3 secara pengetahuan dampaknya ini dapat ini, tentu ini pengecualian ataupun sesuatu yang dibolehkan secara darurat. Yang penting seseorang tidak punya fikrah ya, tidak punya mindset pokoknya saya nggak mau punya anak ya, misalnya lebih dari 3 misalnya istrinya ya Allah Maha tahu bahwa kami sebagai seorang muslimah siap ya. Adapun jika ternyata kenyataannya nggak siap, maka karena biaya kesehatan, daya dukung dan seterusnya, maka insya Allah dia tidak termasuk ya berbau qatalu auladahum safaham bi ghairi ain. Tentu Allah Maha tahu apa yang diniatkan oleh hamba-hamba. Ya. Kabar ulama mengingatkan yang penting tidak untuk tahdidun nasl. Tahdid berarti ya, pembatasan. Pokoknya saya punyanya mau 2 saja. Setelah 2 steril. Ini yang nggak boleh. Tapi yang dibolehkan adalah tanzim. Ya, tanzim itu mengatur jarak. Ya. Adapun cara mengatur jaraknya mungkin dengan hal-hal yang aman buat dirinya, maka itu sah saja. Kalau itu fail, apakah itu ya, istilahnya IUD atau apa, ya sah saja. Ya. Kan itu tidak permanen berarti ya. Dalam kondisi tertentu bisa dikiati untuk bisa hamil lagi. Ala kulli hal ketika fikrahnya pokoknya siap, ya, tapi dia dalam proses tanzim ya, tanzim berarti mengatur jarak. Kalau memang sudah takdirnya, walaupun ditanzim ya bisa aja. Ya, niatnya 5 jadi 7 jadi 8. Tapi bisa jadi kalau sudah kalau memang takdirnya sedikit ya, maka bisa jadi tanzimnya bisa berhasil lebih baik. Ya, karena itu bagus juga sebagian muslimah pakai doa aja ya, ada sebagian pakai doa karena khawatir kalau pakai obat ada dampak dalam dirinya ya, kayak ini ada dampak dirinya, sebagian pakai doa aja lah ya. Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku punya anak ya, akan melebihi dari yang
Dari yang ada ini berilah kekuatan, berilah kesehatan, dan seterusnya. Sebaliknya ya Allah, jika kondisi fisikku tidak memungkinkan, ya, saya serahkan kepada ya, sebagian merasakan hasilnya, Allah akan memberi amanah sesuai dengan kemampuan. Ya. Apakah batasan itu kesehatan, batasan itu secara ilmiah juga usia, dan sebagainya. Adapun ketika ada kesehatan, ada usia, Masya Allah takdirkan juga, itulah yang dimaksudkan takdir yang nggak bisa dihindari, sebagaimana Sarah istri Nabi Ibrahim maupun istri Nabi Zakaria adalah orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah 90-an tahun, tapi Allah masih Maha Kuasa menakdirkan tetap hamil. Baik ibu-ibu, sampai di sini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا احمل علينا إصرا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت صلى الله عليه وسلم محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.